Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tentang elements of literature. Adik-adik, sekarang kita berbicara tentang point of view. Point of view adalah sudut pandang. Di sini sudut pandang ini ada 3 macam. Yang pertama adalah first person, kedua adalah third person omniscient, dan yang ketiga adalah third person limited. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk first person ini adalah orang pertama. Yang mana yang dimaksud orang pertama ini adalah narator atau yang bercerita dalam cerita itu atau film itu atau cerpen atau apapun itu ya. Nah, di sini narator ini juga termasuk ke dalam karakter atau pemain dalam cerita tersebut. Biasanya untuk first person, si narator ini mereka bercerita langsung dari penglihatan mereka atau hanya melalui dengan mata mereka. Yang kedua, third person omniscient. Third person omniscient ini maksudnya adalah narator ini merupakan karakter yang di luar dari cerita atau mereka hanya dapat melihat ke dalam pemikiran atau ke dalam apa yang dipikirkan oleh si karakter, dan biasanya si narator ini bisa melihat atau membaca pikiran dari karakter, lebih dari satu karakter seperti itu ya. Untuk third person limited ya, third person limited ini merupakan narator tapi dia bukan karakter. Saya ulangi, third person limited ini merupakan narator tapi dia bukan karakter, seperti itu. Nah, third person limited ini biasanya hanya melihat ke dalam satu pikiran karakter atau satu pikiran pemainnya. Untuk contoh third person limited ini bisa kita ambil pada novel Sing! Ella Enchanted yang dimainkan atau diangkat ke dalam layar lebar dan dimainkan oleh Anne Hathaway dengan judul yang sama. Nah, di situ di awal mula cerita baik di novel maupun di filmnya itu ada muncul satu narator dan dia bercerita, kemudian dia bisa melihat ke dalam one man yaitu Ella Enchanted. Ella of Rel, seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang theme atau tema. Dalam tema suatu cerita, biasanya there are three conveys idea. Di sini biasanya ada tentang growing up, ada tentang death, ada tentang birth. Jadi biasanya dalam tema itu biasanya misalnya ada tentang perkembangan seseorang, karakter seseorang, sampai ajalnya, bahkan kelahirannya, seperti itu. Kakak di sini ambil salah satu fairy tales, very famous fairy tales, and already in movies. The title is Beauty and the Beast. Di sini Beauty and the Beast ini merupakan suatu fairy tales yang mana juga masuk ke dalam bentuk fable karena ada beberapa karakter di dalamnya yang diperankan oleh animal dan juga things, seperti itu. Di sini untuk Beauty and the Beast ini sendiri ada beberapa tema. Yang pertama ada love, yang kedua death, yang ketiga adalah family, and then friendship, seperti itu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa itu adalah tema dari suatu cerita? Kita bisa melihat adanya hubungan antara satu karakter dengan karakter yang lain. Ini sudah ada kita lihat sebelumnya di slide sebelumnya, yaitu pada konflik ya. Di konflik itu akan muncul beberapa tema. Jadi theme the lesson about life that author conveys in piece of literature. Jadi dengan bahasa lain bahwa tema ini mengacu pada moral atau moral lesson of the story. It's not directly stated, tidak diungkapkan secara langsung, tapi dia ada terbaca ketika karakter yang satu dan karakter yang lainnya bersosialisasi dan kemudian timbullah konflik. Nah,
dari konflik utama yang dimainkan dalam suatu cerita. Dari konflik inilah kita bisa melihat atau menentukan tema dari suatu cerita. Sekarang kita berbicara tentang mood atau perasaan. Mood ini terbagi ke dalam dua, yakni character's feeling and then reader's feeling. Jadi mood ini bisa saja berubah-ubah tergantung kepada jalannya cerita dan konflik yang terjadi dalam cerita. Jadi character's feeling, bagaimana perasaan dari pemain atau karakter yang ada dalam cerita. Yang kedua, reader's feeling, pembaca, kalau itu adalah prose atau prosa, novel, short story, and etc. And then bisa juga mengacu kepada drama, atau artinya adalah viewers, and then poetry atau listener, seperti itu. Jadi bagaimana reaksi pembaca ketika membaca novel itu. We can say that mood is also not just a feeling, but it's also emotions of the character or a reader. So biasanya kakak ulangi lagi bahwa biasanya mood ini tampak atau hadir sebagai akibat dari adanya event, peristiwa atau konflik yang terjadi di dalam alur cerita. Nah, biasanya di situ bisa juga muncul karena adanya style atau figurative language atau majas yang diungkapkan oleh karakter dan membuat lawan mainnya itu baper. Nah, itulah yang dikatakan mood. The last discussion, the last point of this video is talk about style, figurative language, or in this case we talk about teknik. Jadi ketika kita berbicara tentang elements of literature, ada dua, yakni ada yang berupa elemen itu sendiri yang kita bahas dari awal, yakni plot, character, mood, theme, dan seterusnya. Sementara ketika kita berbicara tentang style atau figurative language, ya, ketika kita berbicara tentang style atau figurative language, so it is called the technique of the literature. Jadi elemen itu terbagi ke dalam dua, yakni elemen itu sendiri dan yang kedua adalah teknik. Ya, tekniknya ini adalah bahasanya dalam hal ini. Kemudian ada berapa? Banyak sekali. Cuman untuk kesempatan kali ini kakak cuman menyebutkan ada beberapa, yakni the first one is personification, the second one onomatopoeia, simile, metaphor, alliteration, hyperbole, oxymoron. Jadi untuk pembahasan figurative language ini kita akan bertemu di video selanjutnya. Kenapa kakak bagi dua? Karena subhanallah pembahasan untuk figurative language ini much more, I mean banyak, dan kita harus bahas one by one of them. Jadi dengan demikian sampai jumpa pada video selanjutnya figurative language. I hope you understand what I've explained to you from the first up to now. I'll be seeing you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.